Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dan beberapa waktu ke depan, saya akan memfokuskan tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Dan pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk memfokuskan pada ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Matius pasal yang kelima, ayat 43 dan ayat yang ke-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ayat referensi ini terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa ayat firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Kasihi sesama. Tapi bukan hanya mengasihi sesama. Naik level daripada itu lagi Bapak Ibu, kasihi musuh. Ya, ini tentu suatu hal yang berat. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh? Selain itu, Yesus juga mengajarkan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Satu hal yang kelihatannya sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian yang kelima, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Memberkati orang yang mengutuk, memberkati musuh. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini kepada murid-muridnya, ia bukan hanya sekedar teori, Bapak Ibu. Bukan hanya fasih berbicara menyampaikan tentang kasih, mengasihi musuh, memberkati musuh, tetapi hal ini kemudian dipraktikkan oleh Tuhan Yesus ketika ia ditangkap, ketika ia disalibkan. Tuhan Yesus kemudian membuktikan tentang apa yang dia ajarkan ini kepada murid-muridnya, yang kita kenal dengan perkataan disalib, Bapak Ibu. Salah satu perkataan disalib yang sangat-sangat luar biasa adalah ketika dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang, memohon kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan ia. Dan teladan ini juga kemudian diikuti oleh Stefanus di dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Ketika ia ditangkap dan dirajam dengan batu, doa yang sama pun dia naikkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, apakah ini satu hal yang mudah untuk kita lakukan? Apakah mengampuni musuh, mengasihi musuh itu satu hal yang mudah? Apakah berdoa untuk musuh itu satu hal yang mudah? Apakah berbuat baik kepada musuh itu satu hal yang mudah? Tentu ini bukan satu hal yang mudah. Mengapa Bapak Ibu? Karena dalam diri saya dan saudara ada ego. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada dua keinginan yang terus berperang dalam diri saya dan saudara. Keinginan roh dan keinginan daging. Ketika kita disakiti, ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, maka keinginan daging akan berkata, ayo jangan kamu mau kalah, ayo kamu jangan mau direndahkan, kamu jangan mau diremehkan oleh orang lain, ayo lawan, ayo balas. Tetapi keinginan roh akan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Keinginan roh akan menenangkan kita, tetapi keinginan daging akan terus memprovokasi kita. Jangan mau direndahkan, jangan mau diremehkan oleh orang lain. Tetapi keinginan roh akan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini bukan satu hal yang mudah untuk kita lakukan. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mendoakan musuh, kita sadar bahwa ini bukan satu hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi ini bukan berarti sesuatu hal yang mustahil untuk kita lakukan.
Saya sangat-sangat percaya Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, maka Tuhan juga lah yang akan memampukan kita untuk melakukan perintahnya itu. Tidak pernah Tuhan memberikan perintah kepada kita, kemudian tidak memberikan kemampuan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mungkin sampai saat ini ada di antara Bapak Ibu yang menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada orang lain, kepada musuh. Mungkin orang itu sudah bertahun-tahun menyakiti kita, bertahun-tahun merendahkan kita. Mari doa minta kepada Tuhan pada malam hari ini, agar Tuhan akan memampukan kita mengasihi orang-orang yang mungkin kita benci selama ini. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang mungkin kita benci selama ini. Ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita selama ini, maka akan ada suatu damai sejahtera yang akan saya saudara nikmati dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi musuh, mendoakan mereka, dan juga memberkati mereka dan berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin selama ini tidak berbuat baik kepada kita. Kasihi mereka seperti Kristus juga mengasihi mereka. Demikian firman Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.